ciri dari interaksi, ya. Yang pertama, Romi belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai bagus, sehingga orang tua bangga padanya. Nah, ini menyangkut tindakan enggak? Iya, dia melakukan sebuah proses belajar, ya, untuk mendapatkan nilai bagus. Inilah aksi yang disebut aksi rasional. Nah, di mana muncul ciri ada Romi, di sini ada orang tua, ya, terus muncul tujuan. Berikutnya, Diana mengubah penampilannya karena ingin menarik teman lelakinya. Nah, di sini juga muncul suatu tindakan atau suatu aksi sosial. Ini tindakan yang dia lakukan didasarkan pada afektif. Berikutnya, Siska marah pada Niken karena Niken salah bicara dan menyinggung perasaan Siska. Nah, di sini lebih banyak lagi proses yang terjadi ya antara Siska dengan Niken. Ini tindakan emosi yang muncul. Berikutnya Diana, dia menata buku di sekolah karena disuruh oleh gurunya. Nah, di sini ada Diana, ada gurunya. Dia melakukan tindakan menata buku. Ya, ini tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini juga termasuk tindakan sosial. Oke, berikutnya yaitu Devi belajar memasak karena dia ingin bisa makan makanan sehat. Dia melakukan aktivitas di sini. Devi memasak. Tapi di sini tidak terjadi proses kontak dan komunikasi, ya. Terus di sini pelakunya sendiri, jadi nggak ada proses sosial. Berarti nomor 1, kecuali itu yang E. Yang E ini Devi melakukan sebuah aktivitas, tapi tidak menunjukkan pada adanya tindakan sosial. Oke, gitu ya Pasya ya. Gimana Iya, Bu. Pasya? Nomor 1, yang E ya. Iya, Bu. Lanjut nomor 2. Disintegrasi sosial dapat dideteksi melalui kemunculan gejala-gejala sosial. Gejala sosial berikut ini yang tidak berkaitan dengan disintegrasi. Disintegrasi berarti apa sih yang disebut disintegrasi? Nah, disintegrasi ini nama lainnya adalah perpecahan, di mana pada disintegrasi ini nilai norma yang ada di masyarakat itu pudar. Nilai norma oleh masyarakat tidak akan dilaksanakan. Sehingga kelompok-kelompok yang muncul di masyarakat tadi tidak menjadi satu kesatuan. Nah, dari sini menurut Pasa mana kira-kira yang gejala di bawah ini yang tidak ada kaitan dengan disintegrasi? Yang mana kira-kira? Yang Kalau kita C lihat bukan, Bu? yang C ya. Jadi yang C ya. Kalau dibentuknya lembaga sosial yang baru, ya, lembaga sosial yang baru dibentuk. Berarti ini ada indikasi bahwa nilai norma yang ada di masyarakat ini bermanfaat atau berguna, ya, atau dilaksanakan. Nah, ketika muncul disintegrasi, terjadi perpecahan, nilai norma di masyarakat itu lemah. Nilai norma di masyarakat itu pudar, ya. Berarti dari A sampai E yaitu yang tidak menunjukkan yaitu yang C. Karena di sini menunjukkan terhadap terjadinya suatu integrasi, ya. Sanksi sosial masyarakat lemah. Ya, ini terjadi ya. Terus tidak ada nilai bersama yang melandasi solidaritas sosial. Nah, ini juga muncul disintegrasi. Norma sosial tidak lagi dihayati, ini juga
Berikutnya, tindakan sosial bertentangan dengan nilai yang berlaku. Ini juga terjadi disintegrasi, ya. Jadi betul, nomor 2 jawabannya yang C. Lanjut nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk tindakan sosial yang tidak berorientasi pada nilai. Nah, kira-kira mana nih? Coba sama Pasya dibaca. Oke, sebentar ya. Nah, kira-kira mana yang tidak berorientasi pada nilai? Kalau yang A berorientasi ke nilai enggak? Iya, Bu. Ya, ini nilai apa? Nilai agama, Bu. Nilai agama. Nilai Iya. agama bagian dari nilai apa? Nilai rohani. Rohani. Ya, oke. Nilai rohani. Yang B? Yang B nilai sosial, Bu. Ya, ini nilai kemanusiaan. Sosial. Oke, terus yang C? Ini sogok, Bu. Ini menyuap. Menyuap. Ya, Iya. ini penyuapan. Menyuap. Nilai bukan? Ada tujuannya sih, Bu. Nah, ini bukan nilai, tapi ini tindakan apa? Tindakan Rasional instrumental ya. rasional. Iya, betul. Atau instrumental. Oke, yang ke D? Nilai kebersihan. Nilai juga. Nilai kebersihan, sebagian iman berarti rohani ya. Rohani. Iya, Bu. Oke, terus yang E? Nilai kemanusiaan berarti. Sama Ini nilai rohani ya juga. rohani, betul. Oke, jadi jawabannya yang C. C. Betul? Iya. Betul. Jadi, nah kalau di UGM itu dia lebih contoh soalnya itu lebih ke arah soal-soal yang aplikatif ya. Jadi Iya. teori dia aplikasikan gitu. Kalau UTBK kemarin lebih ke teorinya ya, pas ya. Iya, Bu. Teorinya benar-benar dasar tapi kadang ketukar gitu. Nah, itu. Nah, ini kita kembali lagi nih. Ini teorinya, ini dikemukakan oleh Max Weber. Mas Weber. Betul, Max Weber. Nah, dia menjelaskan bahwa tindakan atau yang soal nomor 1 tadi, aksi sosial yang ada di masyarakat ini Dibagi 3. dibagi menjadi berapa tindakan? 3. Ada 4 ya. Oh, 4 ya. Iya, yang pertama tindakan rasional Rasional. atau disebut dengan tindakan Instrumental. instrumental. Nah, Oh iya, tindakan, 4. ya betul nggak? Iya, betul, Bu. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Iya. Contoh yang C ini, walaupun ini negatif gitu ya, tapi Iya. itu tindakannya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh Samsul. Iya. Terus yang kedua, tindakan irasional. Tindakan yang didasarkan pada sebuah kebiasaan. Tindakan-tindakan didasarkan pada adat ya, adat istiadat. Nah, itu larinya ke tindakan irasional. Ya, terus ada lagi tindakan orientasinya Nilai. pada nilai ya. Orientasi pada nilai ya. Satu lagi tindakan Afektif. berdasarkan Emosi. nilai, terus emosi ya. Iya. Emosi ya. Emosi. Ada 5 malah ya. Satu lagi tindakan yang didasarkan. Oh iya benar, Ibu salah, ada 4. 4. C. Tindakan didasarkan pada nilai, dan satu lagi tindakan yang didasarkan pada emosi. Emosi. Ya. Emosi. Ya, nah ini emosi. Kalau emosi lebih ke arah pada sebuah perasaan ya. Oke, nah nilai ini kan dibagi-bagi ya.
nilai itu. Nanti ada nilai kerohanian, terus ada nilai kemanusiaan. Nah, itu ke situ munculnya. Biasanya kalau kemarin di soal UTBK itu ada yang dapat ya. Kamu dapat nggak? Yang ditanya itu contoh dari tindakan irasional misalkan. Ada nggak? Saya tindakan sosial kayaknya nggak dapet, Bu. Oh, nggak dapat. Berarti Nggak yang ada. yang lain gitu ya. Nah, kemarin Iya. ada kayak gitu. Nah, kalau di UGM itu dia ngasih contoh gitu ya, contoh bahwa tindakan itu ada dasarnya nilai, disuruh milih mana yang tidak masuk. Nah, kayak gitu ininya. Oke, paham ya ini ya. Lanjut yang nomor 4. Nomor 4, Moko berasal dari keluarga Jawa. Sangat menjunjung tinggi nilai kejawen. Pada saat tahun baru Muharram, dia selalu disuruh oleh kakeknya untuk berjalan kaki memutari keraton pada tengah malam. Moko melakukan apa yang diminta kakeknya tanpa tahu esensi dari aktivitas tersebut. Nah, tindakan Moko didasarkan pada apa ini? Tradisional, Bu. Iya, ini tradisional. Kenapa tradisional? Ada nilai kejawen, Bu. Kejawen. Iya. Nah, di sini bukan kejawennya sebetulnya ya, tapi apa? Kebiasaan. Oh iya, Bu. Nah, kebiasaan. Oke, kebiasaan. Nah, di mana muncul nilai kebiasaan? Munculnya di mana? Di sini ya. Nah, ini Keluarga pada Keraton, Mbak. Iya, Bu. ya Tahun tahun baru baru Muharram. Muharram, ya diminta untuk melakukan ini, terus muncul. Nah, dia tidak tahu kan Iya. esensi dan aktivitas itu untuk apa. Biasanya kalau muncul kebiasaan ini ya karena diulang-ulang saja, ya diulang-ulang. Jadi akhirnya sudah menjadi sebuah norma di masyarakat, ya. Iya. Oke, jadi ini munculnya yang D, ya. Oke, untuk kemarin ya, kemarin di UTBK itu selain berkaitan dengan ini, nah Ibu tidak menemukan yang ini nih Pasa, yang norma penggolongannya menurut daya ikat. Nah di beberapa anak yang Ibu tanya, baik yang UTBK sesi 1 atau terakhir, nah ini kemarin nggak ada, coba kamu ingat-ingat ya, takutnya nanti muncul tuh di UI ya. Nah kayak USEK, terus muncul lagi Folkways, terus ada apa lagi selain Folkways? Ada Mores, dan Beres. terakhir yaitu custom ya. Nah, ini Sama. ini Yang norma itu, Bu, yang hukum, yang law. Nah, kalau menurut daya ikat, norma berdasarkan daya ikat, hukum nggak masuk. Oh. Jadi menurut daya ikat dari apa ini? Menurut daya ikat dari sanksi. Ya, menurut daya ikat sanksi, norma itu dimulai dari adanya cara meningkat menjadi kebiasaan atau folkways, mengikat menjadi tata kelakuan atau mores, dan akhirnya mengikat pada seluruh tatanan masyarakat menjadi custom atau adat istiadat. Ini berurut. Yang paling ringan sanksinya yaitu jusek. Yang paling tinggi sanksi mengikatnya itu custom. Nah, kalau law itu norma berdasarkan sumber. Masih ingat nggak? Norma berdasarkan sumber. Norma berdasarkan sumber. Nah, ada norma apa saja? Coba. Norma berdasarkan sumber. Ada norma yang sumbernya dari kitab suci. Disebut norma apa? Norma agama, Bu. Norma agama. Ada norma yang sumbernya berasal dari kebiasaan di masyarakat. Disebut norma apa? Sopanan, Bu. Kesopanan. Iya.
ada norma yang sumbernya hati nurani. Disebut norma apa? Kesusilaan. Satu lagi, norma sumbernya dari pemerintah. Norma hukum. Disebut norma hukum atau yang dikenal dengan law, ya. Jadi kalau ada hukum, norma hukum, law, itu norma dilihat dari sumbernya. Dari sekian norma yang kita lihat ini, norma berdasarkan sumber, semuanya dia memiliki sanksi. Tapi yang paling tegas sanksinya yaitu norma mana? Yang paling tegas. Yang paling tegas sanksinya, norma apa dari ini? Dari 4 norma ini. Oh, yang hukum. Norma hukum, betul. Norma hukum. Ini tegas. Kenapa tegas? Karena dia dilengkapi dengan aparat penegak hukum. Nah, ini ya. Oke. Terus pernah ya soal SIMAK UI kemarin yang tahun lalu itu yang ditanya nama lain dari norma yang muncul di masyarakat, norma adat ya, norma adat. Nama lainnya apa? Norma adat. Pernah dengar nggak? Norma adat. Norma adat atau yang disebut custom. Nah, ini nama lainnya disebut juga dengan norma informal. Ya, itu di SIMAK UI kemarin muncul ya, yang tahun lalu itu. Dan norma adat atau norma informal ini, informal itu kekeluargaan gitu ya. Ini sifatnya tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Ya, ini tidak tertulis ya. Jadi soal yang muncul di UI tahun kemarin itu berikut ini yang ada kaitan dengan norma adat. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya disuruh milih ya. Kalau norma hukum itu norma yang sifatnya formal. Ya, kalau hukum yang tegas ini formal dan norma ini bentuknya tertulis. Kebalikan dari norma adat. Ya, kalau norma adat itu norma yang muncul dalam masyarakat. Nah, norma itu hasil dari kebiasaan-kebiasaan sebetulnya yang ada di masyarakat itu. Makanya akhirnya dikenal dengan norma informal. Oke, gitu ya. Pasya, sampai nomor 4, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Belum. Oke, ini Ibu hapus ya. Kamu tesnya kapan? Yang SIMAK, Bu. Tanggal 2, hari Sabtu jam 1 siang. Kalau SIMAK tesnya di rumah ya? Iya, Bu. Oke. Bismillah, moga-moga diberi kelancaran ya. Amin, Bu. Ya, lanjut. Nomor 5. Integrasi sosial dibutuhkan terutama bagi masyarakat yang majemuk. Berikut ini merupakan faktor yang bukan pendorong integrasi sosial. Nah, kira-kira mana yang bukan menjadi pendorong? Yang A pendorong bukan? Bukan, Bu. Pemecah itu. Nah, yang A ini tidak menunjukkan suatu dorongan. Tapi di sini menunjukkan adanya karakter masyarakat majemuk. Betul nggak? Betul. Ini menunjukkan adanya keberagaman. Nah, pada masyarakat majemuk ini, nah kalau ada pendorong, nanti berarti ada upaya bagaimana cara menciptakan munculnya persatuan di masyarakat majemuk. Ya, jadi kalau muncul perbedaan ini karakter pada masyarakat majemuk dan ini betul, ini bisa memicu munculnya disintegrasi. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat
Yang B, pemikiran bahwa dengan bekerja secara fungsional akan diperoleh hasil yang baik. Betul. Nah, ini kalau kita lihat integrasi berdasarkan apa ini? Ada beberapa bentuk integrasi. Masih ingat nggak, Pasah? Ini dikenal dengan integrasi fungsi. Iya, beberapa bentuk integrasi kan, ada integrasi normatif, ada integrasi fungsi, ada integrasi koersif. Nah, betul. Ini integrasi karena fungsi. Ya, integrasi yang terbentuk akibat munculnya fungsi di dalam kelompok masyarakat. Terus yang kedua, adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok di dalam masyarakat majemuk. Nah, ini berarti integrasi karena kemajemukan. Ya, jadi di sini masyarakat majemuk memperoleh fungsi yang sama. Ini terjadi kenapa muncul integrasi? Karena ada keberagaman. Terus adanya perkawinan lintas etnis di dalam masyarakat majemuk. Ya, ini juga ini dorongannya. Dan proses yang menjadikan hal ini yaitu proses yang disebut amalgamasi. Apa amalgamasi? Perkawinan silang. Iya. Terus tumbuhnya toleransi dan saling menghargai di dalam masyarakat majemuk. Ya, ini juga integrasinya karena kemajemukan, ya. Oke, selain ini integrasi selain karena ada fungsi, ada keberagaman atau kemajemukan, tadi integrasi terbentuk yang ketiga karena koersif. Koersif yaitu karena dipaksa, ya. Dipaksa untuk bersatu. Satu lagi integrasi terbentuk karena ada aturan yang mengikat yang disebut dengan integrasi normatif. Oke, ini nomor 5. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6. 3 kondisi yang wajib dipenuhi dalam proses sosialisasi. Nah, dalam proses sosialisasi ada 3 hal, 3 kondisi yang wajib dipenuhi. Yang pertama jelas sosialisasi, terus yang kedua apa? Ini kayaknya soal saya kemarin di UTBK deh, Bu. Muncul ini? Ini Bu. soal UGM loh ini. Iya, Bu. Kemarin kayak keluar, Bu, saya, Bu. Kamu jawab apa? Udah lupa, Bu. Sekarang apa? Coba dibaca. Kayaknya saya waktu itu jawabnya C deh, Bu. Iya. Iya. Ini. Betul, yang C. Ya, jadi dalam proses sosialisasi, iya kemarin itu ya, Ibu tuh munculin soal apa gitu. Bu, ini mirip kata si Rakian. Kamu ingat Maitri nggak? Rakian Maitri. Dia keterima juga tahu. Iya, Bu. Nah, dia, aduh Ibu lupa tuh keterima di mana dia. Charlie juga keterima. Charlie keterima akun UI dia. Terus ada siapa lagi itu yang, aduh dari Belitung itu, keterima ilmu politik Undip. Undip. Banyak anak-anak online kemarin yang keterima. Iya, Nah, Bu. Ibu tuh kalau, oh ini Rahmi juga keterima tuh, SBM ITB. Ingat Rahmi ya, yang kelas online juga. Iya, Bu. Oke, nah. Ibu munculin, Bu, ini kok mirip sih, padahal kemarin tuh Ibu ngambil dari soal-soal yang lama, ya, soal UGM, soal UI, ya. Kayaknya si pembuat soal tuh kemarin munculin soal yang lama-lama, gitu. Iya. Nah, jadi dalam sosialisasi, yang pertama, ini kan, apa sih yang disebut sosialisasi? Sosialisasi ini proses belajar, ya, proses belajar. Mengenai apa? Mengenai
nilai dan norma. Jadi seorang individu dia akan belajar terhadap nilai norma. Kalau sudah belajar ini, maka akhirnya dalam sosialisasi akan melahirkan adaptasi. Apa adaptasi? Penyesuaian. Setelah itu, pada diri individu akan terjadi internalisasi. Apa yang dimaksud internalisasi? Yaitu individu tadi setelah belajar, dia melakukan adaptasi, maka dia akan menerima nilai dan norma. Ya, individu ini akan menerima nilai dan norma. Ya. Oke, setelah ini akhirnya terjadi institusionalisasi. Apa yang disebut dengan institusionalisasi? Yaitu nilai tadi melembaga. Nah, ketika nilai melembaga, maka seorang individu dia akan memahami, selain memahami, dia akan mematuhi, dan dia akan melaksanakan. Nah, ini. Jadi dalam proses yang disebut dengan sosialisasi, maka pada sosialisasi ini seorang individu tidak berhenti setelah belajar. Ya, kebayang nggak, Pasya? Kita belajar nih, sudah belajar kita adaptasi, nggak berhenti di situ, tapi berlanjut. Apa yang kita pelajari itu kita terima. Gitu ya, masuk pada diri individu. Jadi pada internalisasi nilai norma tadi masuk tuh pada diri kita. Setelah itu melembaga atau yang disebut institusionalisasi. Kalau kita sudah melakukan institusionalisasi, maka nilai itu oleh kita dipahami, dimengerti, dipatuhi, dilaksanakan. Ya, sehingga pada proses sosialisasi meliputi 3 hal ini. Jadi tidak hanya sosialisasi itu sendiri, ya. Kenapa bukan ya yang A? Yang A itu ada intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu kayak apa ya? Perintah dari otak kecil gitu ya, intuisi itu. Oke. Terus yang B ilusi. Ilusi itu khayalan. Ya, ilusi. Ilusi itu kita menghayal ya, hampir mirip dengan imajinasi ya. Oke, jadi yang A itu salahnya di intuisi, yang B itu di ilusi, D dan E itu salahnya di imajinasi. Nah, itu nomor 6. Oke. Halo, ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Saya jadi keinget soal tadi, Bu. Soal kemarin. Soal kemarin ya. Tapi benar kan? Benar, Bu. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nomor 7. Nah, harmoni di dalam masyarakat bisa tercipta apabila terjadi integrasi sosial. Berikut ini yang tidak termasuk pendorong integrasi. Nah, soal UGM tuh banyaknya kayak gitu ya, integrasi kayak gini kebanyakan. Jadi nilai norma dihubungkan dengan integrasi kayak gitu. Oke, ini kira-kira mana yang bukan pendorong integrasi? Nah, tidak termasuk, Ibu. Iya. Kalau C, D itu kan udah pasti masuk, Bu. D, adanya penyelesaian dan rekonsiliasi konflik ya masuk. C juga masuk. E juga.
Aduh, antara A sama B saya, Bu. Antara A sama B, oke. Kadang-kala soalnya begini ya, kalau kita lihat gitu ya, wah ini bingung Bu, gitu ya. Mirip banget, Bu, Oke. A sama B. Nah, harmoni dalam masyarakat bisa tercipta apabila terjadi integrasi sosial. Berikut ini yang tidak termasuk sebagai pendorong bagi integrasi sosial. Oke, kalau kita lihat yang A, adanya akses yang sama terhadap pendidikan. Akses yang sama pada pendidikan bisa mendorong integrasi. Tapi bisa kompetisi juga ya, Bu, kalau pendidikan. Nah, betul. Ini lebih ke arah munculnya ke kompetisi, ya. Kompetisi. Kalau kita lihat, nah kalau kamu lihat kan yang C ini adanya perkawinan antar ras, suku, atau etnis. Ini jelas kan? Iya, Bu. Betul nggak? Betul. Inilah amalgamasi. Yang D adanya penyelesaian dan rekonsiliasi konflik. Ya, ini contoh dari akomodasi. Betul nggak? Betul. Ini akomodasi. Kalau yang C, contoh dari apa tadi? Asimilasi. Oke. Terus yang E, adanya pembagian jenis pekerjaan yang jelas antara warga di desa dan di kota. Ini termasuk apa? Apa ya? Kalau di sini, ini kesempatan yang sama ya. Ini muncul kesempatan sama dalam bidang apa? Dalam bidang pekerjaan. Nah, ini soal-soal begini biasanya yang suka ribet ya. Oke. Kalau kita lihat C, D, oke, E memiliki kesempatan sama, ini juga menjadi dorongan ya. Oke. Terus yang B, ada peluang yang setara untuk bisa memperoleh pekerjaan. Sama kan ini? Kesempatan yang sama kan? Kesempatan sama. Seperti di sini kan? Oke. Kalau yang A, adanya akses yang sama terhadap pendidikan. Nah, pendidikan, apakah ini menjadi integrasi sosial? Tidak. Kalau integrasi sosial ini kan berarti menyatunya unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, kan? Iya, jadi kalau kita lihat yang A ini sebenarnya sekilas sama, bisa, betul nggak? Betul. Sekilas bisa, tapi ini dari A sampai E, disinilah yang kurang tepatnya. Ini. Karena untuk memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan, memerlukan apa tadi kata Pasya? Sebuah kompetisi. Betul. Jadi kalau kita akses pendidikan, ya pendidikan itu kita berkompetisi. Gitu. Beda dengan untuk memperoleh, ya pekerjaan juga dia di situ ada indikasi ke arah kompetisi juga kita mencari pekerjaan. Tapi di situ ini keterbukaannya, peluangnya ini sama dengan yang E, pembagian jenis pekerjaan yang jelas ini juga memberikan peluang yang sama. Gitu ya, ngerti nggak maksud Ibu? Sebenarnya kamu udah bisa tadi, Bu, CDE nggak mungkin gitu ya, CDE nggak mungkin, tinggal antara A dan B gitu ya. Dan kamu sudah mengarah pemikirannya, yang A kayaknya Bu itu kompetisi, memang begitu. Cuma kadangkala kalau pas kamu lagi ujian bingung ya, Asya ya, ini yang mana gitu. Hah? Suka kan ngeliat waktu juga, Bu. Nah, betul itu. Karena waktunya aduh dihitung mundur ini bagaimana gitu. Tapi kadang-kala pasti kalau ada soal kayak gitu tuh ada
ada kata kuncinya sebenarnya. Iya. Yaitu kamu kembali lagi ke integrasinya. Gitu ya. Oke. Lanjut, nomor 7 paham ya. Kita ke nomor 8. Pilihlah satu pernyataan tentang konflik yang paling tepat. Yang paling tepat. Yang A bukan? Ya. Iya. Konflik, tidak semua konflik berkembang menjadi kekerasan. Betul. Ini. Jadi kalau konflik itu apa? Nama lain konflik apa? Masalah. Konflik nama lainnya pertentangan. Betul. Ya. Konflik itu nama lainnya pertentangan. Jadi kalau kita bicara mengenai konflik, konflik ada yang berubah menjadi pertentangan. Tetapi tidak semua konflik menjadi konflik ada yang berubah menjadi kekerasan. Tapi tidak semua konflik menjadi kekerasan, ya. Oke, yang B, konflik dan kekerasan itu tidak ada bedanya. Ini salah. Ya, konflik dan kekerasan itu ada bedanya. Kalau konflik itu sesuatu yang saling bertentangan, kalau kekerasan berarti muncul upaya penekanan. Ya, jadi kalau kekerasan di sini ini muncul namanya penekanan. Nah, contoh kekerasan itu apa? Yaitu adanya orang yang dipukuli gitu ya. Kalau konflik contohnya apa? Ibu dengan pasah misalkan nggak sepaham, itu bisa menjadi konflik. Ngerti ya? Oke. Oke. Terus konflik selalu ditandai dengan adanya kekerasan, ini salah. Ya, karena kan tidak semua. Yang D, kekerasan pasti terjadi jika ada konflik. Enggak ya, kebalikan ya. Oke, jadi konflik dulu baru muncul kekerasan. Terus kekerasan dan konflik itu imbang, enggak ya. Jadi antara kekerasan dengan konflik itu ada bedanya. Ya, konflik itu pertentangan, kalau kekerasan itu ke arah munculnya penekanannya. Lanjut nomor 9. Berikut ini merupakan contoh konflik sosial di masyarakat kecuali. Nah, kecuali. Yang C, Bu. Itu kan pribadi, Bu. Yang mana? Kalau yang C gimana, Bu? Soalnya pribadi itu. Oke. Ya, konflik antara pedagang beretnis X dan Y di pasar pagi, iya. Terus konflik berkaitan, iya. Nah, ini konflik apa ini? Konflik pribadi. Ya. Iya, Bu. Oke, jadi kecuali yang C, ya. Oke, konflik berkait, iya ini. Terus tawuran antar siswa, iya. Ya, betul. Jadi kecualinya yang C. Oke, 1 sampai 9 ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Bu, saya mau ngambil Iya. Gojek dulu, boleh nggak, Bu? Oke. Pesanan makan. Iya. Ambil GoFood dulu ya, Bu? Ya, kalau udah datang kasih tahu ya. Ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Yuk. Udah, Bu. Oke. Ini udah ya, ini Ibu hapus ya. Ya, Bu.
Oke, sebentar. Ya, kita lihat nomor 10. Pernyataan berikut ini yang merupakan contoh interaksi sosial tidak langsung. Oke, kalau interaksi sosial tidak langsung, ini berarti interaksi sosial yang melalui perantara, ya, atau yang disebut juga dengan interaksi sekunder. Nah, mana yang tidak langsung? Andi memimpin diskusi di kelas, ini berarti langsung. Orang tua sedang menonton TV bersama anak-anaknya, ini langsung. Guru menjelaskan materi kepada murid di kelas, langsung. Dokter menyalami pasien, langsung. Berarti jawaban yang kalau gitu ya. Kenapa kira-kira Safa? Yang Soalnya yang nangkep bukan Kapolda, Bu. Oke, betul. Kapolda menindak tegas pelaku perampokan. Kenapa ini tidak langsung? Karena yang melakukan, yang menindak bukan si Kapolda. Kapolda kan pemimpin ya. Nah, yang menindak siapa? Yang menindak anak buahnya. Ya, Atau bisa anak juga buah. warga. Iya. Ini Kapolda menindak tegas pelaku perampokan. Kalau tidak anak buah bisa juga warganya, betul. Jadi di sini Kapolda memang iya gitu ya, dia memberi instruksi tapi dia tidak melakukan sendiri. Nah, ini ada soal pengecoh ya. Unik juga ini soalnya. Jadi kalau anak yang sekilas membaca dia bingung, betul nggak Safa? Kok Safa pas ya? Ini kalau dia bacanya cuma sekilas, ini nggak ada jawaban ini, mana ini jawabannya gitu ya. Apalagi kalau dia nggak ngerti apa itu Kapolda gitu ya. Nah, Kapolda itu kepala kepolisian daerah. Nah, kalau menindak pasti dia menyuruh ya, namanya juga pimpinan, dia pasti menyuruh anak buahnya. Oke, bentar ya nak, Ibu nyalain lampu ya. Lampunya gelap banget Ibu. Ya, Bu. Oke, lanjut nomor 11. Di Hari Perempuan Sedunia, perempuan berdemonstrasi untuk menuntut direvisinya usia minimal pasangan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebab di negara berkembang, stratifikasi sosial meletakkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Nah, kita lihat nih pernyataan pertama. Di Hari Perempuan Sedunia, perempuan berdemonstrasi untuk menuntut direvisinya usia minimal pasangan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Betul salah? Ini kita harus melihat ya fenomena itu gitu ya. Ketika muncul Hari Perempuan Sedunia, apakah terjadi demo untuk menuntut direvisinya usia minimal pasangan perempuan dalam perkawinan? Nah, ini betul karena ini pernah terjadi di Indonesia, ya, di mana pada awalnya usia perkawinan untuk perempuan di Indonesia itu 17 tahun. Ya, 17 tahun. Dan dianggap di sini terlalu dini. Ya, seorang perempuan menikah di usia 17 tahun secara biologis dianggap kurang matang sehingga minta direvisi. Sehingga sekarang untuk perempuan itu menjadi 19 tahun minimal ya, kalau dulu itu 17 tahun. Nah, sebab di negara berkembang, stratifikasi sosial meletakkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Betul salah?
Ini betul. Betul, Bu. Ya, di negara berkembang perempuan itu dia banyak yang meletakkan stratifikasinya di bawah laki-laki. Jadi di sini belum muncul emansipasi, ya, emansipasi perempuan kurang. Nah, kita ambil contoh negara berkembang. Negara berkembang ini banyaknya adalah di kawasan Asia dan juga kawasan Afrika. Ya, di sini perempuan banyak yang masih ditempatkan posisinya di bawah laki-laki. Ya, beda dengan di negara-negara maju. Negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, posisi perempuan itu sudah setara. Masalahnya, pernyataan pertama kedua ada hubungan nggak? Kalau Pas ya? hubungan kayaknya enggak deh, Bu. Iya, kamu kalau bingung ada hubungan atau enggak, kamu baca dari pernyataan kedua. Dikasih kata jika. Jika titik-titik, maka titik-titik. Pakai logika matematika. Jika di negara berkembang, stratifikasi sosial meletakkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki, maka di Hari Perempuan Sedunia, perempuan berdemo untuk menuntut direvisinya usia minimal pasangan perempuan dalam undang-undang perkawinan. Nggak nyambung kan ya? Enggak, Bu. Iya, berarti jawabannya B. Jadi kalau misalkan Pasa udah tahu pernyataan pertama benar, kedua benar, Pasa bingung ini ada hubungan atau enggak, kamu pakai jika titik-titik maka titik-titik. Pakai logika matematika, ya. Tapi di Oke, SIMAK ada lanjut. sebab akibat gini nggak, Bu? Ada. SIMAK UM itu ada. Iya, Bu. Ya, jadi nanti di UTBK yang nggak ada ya, UTBK itu kan nggak ada ya. Nggak ada, Kalau Bu. disimak sama utul UGM itu ada sebab akibat, ada 1, 2, 3. Iya, Bu. Oke. Nomor 12. Menerima lebih banyak calon PNS yang berasal dari etnis mayoritas adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap etnis mayoritas yang telah menduduki stratifikasi sosial tinggi dari segi etnis. Benar salah pernyataan ini? Salah, Bu. Iya. Kenapa salah? Karena untuk menghargai etnis mayoritas nggak harus kayak gitu. Nah, PNS, pegawai negeri sipil, ini kan sebutan untuk Indonesia. Iya, Bu. Berarti ini mengacu kepada kondisi Indonesia. Iya. Kita masyarakatnya masyarakat majemuk, masyarakat plural. Sehingga PNS tidak boleh didasarkan dari apa? Tidak boleh dasarnya pada SARA. Iya. Ya, betul nggak? Tidak Betul. boleh menerima PNS dengan dasar SARA. Iya. Berarti kalau menjadi PNS dasarnya apa? Yang pertama bisa dari latar belakang pendidikan. Pendidikan. Ya, yang dibutuhkan apa? Kalau ilmu politik berarti yang ngambil dari ilmu politik. Yang dibutuhkan psikolog dari psikologi. Atau ini didasarkan juga pada profesi. Ya, profesi. Tidak boleh dengan latar belakang SARA. Ini akan menimbulkan konflik. Ya, ini jelas salah. Pernyataan kedua. Pemenuhan terhadap hak mayoritas adalah upaya untuk menghindari konflik di masyarakat. Kalau yang terjadi di kita sih gitu.
kita bicara masyarakat majemuk. Masih ingat nggak ciri masyarakat majemuk? Rawan terjadi konflik, sulit mencapai kesepakatan. Ya. Iya. Nah, apakah pemenuhan kebutuhan terhadap hak mayoritas kan kecenderungan terjadi di masyarakat majemuk itu terjadi dominasi antara mayoritas terhadap minoritas, ya. Iya. Nah, pemenuhan kebutuhan terhadap hak mayoritas upaya untuk menghindari konflik, betul ya? Betul. Iya, ini betul. Salah satunya untuk menghindari konflik. Ya udah, keinginan masyarakat yang banyak itu yang dipenuhi. Ya, berarti ini salah dan betul. Apa salah betul? D. D jawabannya. Oke, lanjut 13. Nah, pas ya, soal untuk simak, biasanya yang rada sulit itu yang sebab akibat. Iya. Ya, kenapa? Karena kamu harus menyimpulkan pernyataan pertama benar, terus pernyataan kedua benar atau enggak, gitu ya. Pernyataan pertama benar atau enggak, setelah itu harus diambil kesimpulan berhubungan atau enggak. Kalau sejarah, biasanya yang ada abad, ada tahun, itu suka dimasukkan di sebab akibatnya. Itu. Nah, itu yang harus teliti betul ya. Oke, 13. Pernyataan pertama. Pada masyarakat kota mengundang untuk acara apapun akan merasa akan merasa dihargai jika ada undangan tertulis. Sementara di masyarakat desa justru datang secara lisanlah yang lebih dihargai. Betul nggak? Betul. Nah, kenapa betul? Karena masyarakat kota ini kecenderungan masyarakatnya formal. Kalau masyarakat desa, ini masyarakat kecenderungan informal. Nah, dari sini ya kata kuncinya. Kalau formal berarti sesuatu itu resmi. Contoh resmi ya undangan tertulis. Kalau informal itu kekeluargaan. Contohnya apa? Yaitu kalau mengundang dengan lisan. Gitu. Jadi ini betul. Oke, pernyataan kedua. Masyarakat desa lebih suka bertemu daripada bermedia kertas. Betul salah? Ini betul, karena sifatnya tadi yang sifatnya informal. Ada hubungan nggak? Ada hubungannya nggak ini? Ada, Bu. Kalau saya baca nyambung. Ini ada hubungan. Ya. Jadi merujuk ke situ ya. Ini jawabannya A. Oke, lanjut nih sebentar. Ada yang soal kepotong. Jadi biasanya kelas online memang sepi gini, Bu? Enggak, biasanya online itu rame. Tapi kan yang Charlie itu udah keterima. Oh iya. Udah siapa itu? Revaza dari Belitung itu udah keterima politik Undip. Terus Charlie, Rahmi, terus siapa lagi Maitri, terus Anissa Mutiara gitu ada itu juga udah keterima. Jadi udah banyak yang keterima lewat UTBK. Iya. Nah, yang belum itu ini Fasya, kok Fasya siapa? Itu tuh yang aktif tuh, Ibu suka nyebut tadi siapa Fasya? Safa, Kalila, iya. Itu malah Ibu Ibu nyangka kamu nggak ikut. Ibu pikir paling tinggal Safa sama Kalila yang kelas hari ini. Malah mereka nggak datang. Oke. Ya, 14. Pernyataan pertama benar salah? Ini pernyataan ya, ini pendapat. Ini betul. Ya, menurut Edward Taylor, apa yang disebut kebudayaan? Kebudayaan itu keseluruhan hal kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan sejumlah kemampuan dan kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Ya, ini pendapat ya.
Sebab dapat dipastikan setiap masyarakat dimanapun pasti memiliki budaya. Ini juga betul, ya. Karena yang disebut budaya itu meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan sejumlah kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Ya, maka dimanapun masyarakat itu akhirnya muncul kebudayaan. Ada hubungan? Ini nggak ada hubungan ya, Nggak ada, karena Bu. ini ke arah pendapat. Ya, ini pendapat Edward Tyler, ini kesimpulan secara umumnya. Jadi jawabannya B, ya, nomor 14 B ya. Oke, Tapi bentar nih dikit saya lagi. pernah dapat tips gitu dari Guru Nurul Gimana Fikri. tip? Kata Guru Nurul Fikri kalau ada pendapat ahli itu udah pasti benar gitu. Pasti? Udah pasti benar kalau udah ada pendapat ahli. Jadi nggak usah lama-lama mikirnya. Iya, tapi enggak juga. Iya. Belum tentu. Iya sih. Iya, belum tentu. Terkadang malah itu jadi pengecoh juga. Iya. Itunya. Oke. Lanjut, 15. Pernyataan pertama benar salah? Seorang menjadi sewenang-wenang. Salah, Bu. Iya, karena belum tentu ya. Tentu. Di mana karakter pemimpin tersebut. Iya, Bu. Kalau pemimpinnya komunis ya sewenang-wenang, tapi kalau demokrasi enggak. Sebab negara berpaham demokratis juga akan memberi kekuasaan politik pada pemimpin yang sewenang-wenang. Benar salah? Negara belum demokratis. Negara demokratis. Demokratis itu negara demokrasi. Iya, harusnya sih enggak. Enggak. Apakah dia akan memberikan kekuasaan politik pada pemimpin sewenang-wenang? Enggak. Malah Tapi kenapa? Nah, betul. Selain itu, kenapa di negara demokrasi terjadi kesewenang-wenangan? Itu bentuk dari sebuah penyimpangan. Iya, penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa. Tapi pada umumnya kalau demokratis itu kan negara demokrasi. Negara yang berkuasanya rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Kalau kedaulatan di tangan rakyat, pasti rakyat akan memilih pemimpin yang tidak sewenang-wenang. Ketika terjadi kesewenangan, berarti di situ muncul penyimpangan. Contoh seperti Orde Baru. Kenapa terjadi kesewenangan? Karena disitulah muncul penyimpangan. Tapi rakyat mengangkatnya bukan pemimpin yang sewenang-wenang, gitu ya. Oke, itu konsepnya. 15 jawabannya E berarti. Oke, 16. Nah, Pasha, kamu tahu nggak jawab soal kayak gini, triknya gimana? Yang 1, 2, 3, 4. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Kalau 1 benar, kamu ngelihatnya 4 dulu. Oke, ya. 1 benar, 4 benar. 1 benar, 4 benar, pasti jawabannya E. Iya. Gitu ya? Iya, Bu. Terus kamu lihat 1 benar, 4 salah, maka kata kuncinya di angka 3. 2 ya? Di angka 2, betul. 2. Kalau 2-nya benar, maka jawabannya 1, 2, 3. pasti A. Kalau 2-nya salah, jawabannya B. B, 1 dan 3, gitu ya. Oke, sekarang gini, kamu lihat angka 1, jadi kata kunci angka 1. 1 salah. Kamu harus, kalau 1 salah, kamu melihatnya angka berapa? 2. Angka 2. 2 ya. Nah, kalau 2 benar? 4 pasti betul. Nah, kalau 2 benar, pasti jawabannya C. Kalau 2-nya salah, 4 pasti benar. Jawabannya D. Gitu ya, kata kuncinya ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 16. Ekstrinsik, pengendalian ekstrinsik. Dari luar. X itu dari luar, betul. Nah, dari luar. Mana yang termasuk dari luar?
Nah, 24. ini satu salah kan, berarti dilihat angka 2, 2 betul, berarti C jawabannya. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau di UTBK kan nggak ada tuh yang soal kayak gini. Kemarin kita nggak banyak berlatih begini. Di soal seleksi ternyata muncul, mau UGM, mau UI itu muncul soal kayak gini. Tipenya maksudnya. Oke, nomor 17. Nomor 1 betul salah. Faktor pembentuk kelompok sosial. Nomor 1 betul salah. Betul. Kesamaan kepentingan betul. Nomor 4. Forensik tujuan. Kalau membentuk kelompok, tujuannya variasi atau sama? Sama, Bu. Sama. Berarti nomor 4 salah. Salah. Betul nggak? Iya, Bu. Karena membentuk kelompok sosial, maka tujuan harus sama. Kalau tujuannya bervariasi, nggak bisa membentuk sebuah kelompok. Nomor 2 betul salah? Pertalian darah. Kelompok sosial. Betul salah. Nah, kamu harus ingat, salah satu kelompok sosial ada yang disebut Gemeinschaft. Oh iya. Apa Gemeinschaft? Paguyuban, Bu. Paguyuban. Paguyuban ada berdasarkan darah. Darah, Bu. Betul. Paguyuban, ya kan? Gemeinschaft of blood. Contoh kekerabatan. Iya. Ada paguyuban atau Gemeinschaft berdasarkan tempat. Gemeinschaft of place. Ada juga berdasarkan ide atau gagasan. Gemeinschaft of mind. Berarti nomor 2 betul salah? Betul, Bu. 3 juga betul. Iya, jadi jawabannya A. A. Ya, kesamaan kepentingan inilah yang disebut dengan Gemeinschaft of mind atau punya ide yang sama. Nah, ini yang darah ya. Oke, blood. Ini yang tempat. Gemeinschaft of place ya. Oke. Lanjut nomor 18. Pernyataan mengenai mobilitas berikut yang benar. Mana? Oke. Yang 4 betul. Nomor 1 benar salah? Saya untuk keadilan. Kayaknya enggak juga, Bu. Iya, ini salah kan? Karena kalau kita lihat apa yang disebut mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau social mobility ini merupakan gerak sosial. Apa gerak sosial? Yaitu perpindahan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Ya, perpindahan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Ya, jadi bukan menuntut keadilan. Ini salah. Kalau nomor 1 salah, dilihat nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 benar salah? Nomor 2 benar salah? Atau sebaliknya. Mobilitas sosial kan perpindahan kedudukan. Iya. Nggak ada kaitan pergeseran nilai dari baik menjadi buruk kan? Ini Nggak salah. Otomatis apa jawabannya? Yang D. Iya, D. Iya. Coba sekarang dicek D-nya. Benar nggak? Mobilitas sosial adalah perubahan status dan peran seseorang dalam struktur sosial. Betul. Iya, betul. Jadi 18, 4 saja ya. Lanjut 19. Emil Durkheim, masih ingat ya, solidaritas ada 2, ada mekanis, ada organis. Mekanis yang mana? Aduh. Mekanis, contoh mekanis masyarakat tradisional. Ya. Di sini solidaritasnya belum ada apa? Pembagian kerja. Belum ada pembagian kerja. Kebalikan 1, 2, 3. dari. Nah, 1 betul, 4 salah ya? Salah. Oke, 2 betul, berarti A. Iya. Kalau yang menuntut keahlian khusus,
Solidaritas apa? Kebalikan Organis. mekanis? Organis. Yes. Solidaritas yang terdapat di mana organis? Di Perkotaan. kota. Ya, sudah ada pembagian kerja, makanya menuntut keahlian khusus. Oke, sebentar. Terakhir, Ibu. Wow, panjang ini pernyataannya. Moga-moga. Oh, kayaknya nggak bisa deh. Sebentar ya, Ibu. 2 kali. Oke, sebentar. Nah, ini soal terakhir. Dinamika kelompok sosial dipengaruhi berbagai faktor, antara lain ada internal dan eksternal. Berikut ini peristiwa yang termasuk faktor internal. Nah, dicari mana faktor internal. Yang mana kira-kira Pasa? Nomor 1 betul salah? Itu dari dalam diri Nisa sendiri ya, Bu? Iya. Internal. Jadi kalau kita lihat internal, jadi dinamika kelompok sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada internal, ada eksternal. Berikut ini yang termasuk dalam faktor internal. Ini kan dinamika kelompok ya. Nah, berarti yang ada di dalam faktor yang muncul di dalam kelompok itu kalau internal. Nomor 1 internal, eksternal. Internal. Internal. Kenapa? Karena di situ kesal ya terhadap tindakan dari Santi ya. Oke, nomor 2 internal, eksternal. Nomor 2 juga internal ya. Iya. Nomor 3 internal juga. Internal, sama-sama Iya. OSIS. Betul. 4 internal juga internal, kan? Iya, Bu, satu Ya, organisasi. karena di sini perbedaan pemahaman terhadap target kerja kelompok mereka. Berarti ini ya, betul semua. Nah, kalau eksternal contohnya apa? Eksternal di sini pengaruh dari luar. Misalkan ada pengaruh dari kelompok lain yang muncul pada kelompok-kelompok mereka. Nah, itu. Baik, berarti nomor 20 jawabannya yang E. Nah, ini kita ambil contoh-contoh soal seleksi ya. Ibu tidak membuat ini untuk semakin banyak memberikan pemahaman pada Pasa untuk mengerjakan soal sosiologi. Jadi soal sosiologi itu kita tidak hanya dituntut menguasai konsep, tapi juga kita harus aplikasinya. Pesan Ibu nanti ya, sosiologi gampang-gampang susah. Jadi kalau baca jangan selewat ya, Pasa ya, biar hasilnya maksimal. Nggak jauh berbeda, soalnya cuma kalau UI itu biasanya rada simpel. Ini Ibu ambilkan soal-soal UGM. Kamu ngambil dari soal UGM sebenarnya udah bagus pemahamannya. Moga-moga nanti disimak UI lebih baik lagi ya. Pas saya. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke.
Oke, sukses terus, semangat ya. Moga-moga hari Sabtu diberikan kelancaran untuk mengerjakan soalnya. Ibu stop ya. Amin. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan terutama karena mau ujian itu kita harus sehat ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Sama-sama.